Apakah kamu mengatakan bahwa racun yang kita alami adalah kesedihan merah muda? Apakah itu tangan hitam yang diberikan oleh naga hitam? Selain itu, masih ada orang Phoenix di istana ini. Setelah setengah hari, Zhao Ziqing dan Yu Mengqing kembali setelah mandi. Dan Murong Yu juga mengatakan dengan tepat apa yang terjadi pada mereka di kesedihan merah muda. Murong Yu mengangguk. Naga hitam itu benar-benar tidak tahu malu. Sebagai seorang senior yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dia benar-benar meracuni kita. Yu Mengqing berkata dengan getir. Apakah kamu masih ingat situasi yang kita lihat di luar istana? Ada burung Phoenix dan naga hitam di dalam api. Mereka tampaknya sedang bertarung, dan mereka tampaknya saling bertentangan. Zhao Ziqing sedikit mengernyit dan berkata, Phoenix dan naga hitam seharusnya menjadi musuh. Ini adalah tebakan Murong Yu di antara mereka, tetapi mereka tidak tahu faktanya, setidaknya mereka tidak mengetahuinya sekarang. Yang memanggil Ziqing adalah senior dari klan Feng. Jika tidak ada kecelakaan, kamu seharusnya mendapatkan warisannya. Namun, jika naga hitam itu adalah musuh dari senior dari klan Feng, kali ini aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Kata Murong Yu dengan wajah muram. Aku ingin mencoba. Kurasa, jika senior dari klan Feng memanggilku, aku seharusnya baik-baik saja. Tapi kamu, Zhao Ziqing mengerutkan kening, lalu melanjutkan, baiklah, aku bisa keluar sendiri. Kamu tidak perlu keluar lagi, aku khawatir naga hitam itu akan melawanmu. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi berpetualang sendirian. Murong Yu memeluk Zhao Ziqing dan menatapnya. Yaitu, kami tidak akan membiarkan kakak Ziqing mengambil risiko denganmu sendirian. Kalian tidak boleh keluar semua, atau kami semua pergi. Katanya tegas dengan wajah. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kata Zhao Ziqing tak berdaya. Begitu mereka gemetar, Murong Yu dan ketiganya muncul kembali di aula. Anak dukun, keren, bukan? Begitu Murong Yu dan yang lainnya muncul, suara naga hitam itu terngiang di telinga mereka. Wajah Zhao Ziqing dan Yu Mengqing tiba-tiba memerah, tetapi Murong Yu marah. Demi naga hitam tua dan tidak sopan ini, Murong Yu benar-benar ingin membunuhnya. Hei Long, diamlah! Teriakan marah terdengar, yang merupakan suara senior klan Feng yang didengar Murong Yu. Hei Long sangat marah, dan meraung, Huo Feng, kita sama saja. Kamu tidak punya hak untuk memarahiku, apalagi menggangguku. Huo Feng mencibir, kita telah bertarung selama bertahun-tahun, dan sekarang satu-satunya jiwa yang tersisa akan segera menghilang. Jika kamu tidak ingin warisanmu terputus, maka diamlah. Hei Long benar-benar diam, dan ketiga Murong Yu akhirnya memastikan keberadaan kedua binatang suci ini dan mereka memang musuh. 3. Maafkan aku tidak memperhatikan selama beberapa saat dan membiarkan Hei Long, seorang tua dan tidak sopan, memberimu kartu hitam. Huo Feng tiba-tiba meminta maaf. Murong Yu dan yang lainnya sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Huo Feng ini, dia adalah tokoh kuat di klan Feng. Tidak diragukan lagi bahwa dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada tiga makhluk seperti semut itu. Tetapi ketika dia menoleh untuk memikirkan apa yang dikatakan Huo Feng sebelumnya, Murong Yu merasa lega. Jiwa sisa Huo Feng hampir hilang. Dan begitu jiwa mereka hilang, warisan mereka juga akan terputus. Jelas, mereka telah lama bersikap pesimis terhadap hidup dan mati mereka sendiri. Namun, mereka tidak mau memutuskan warisan mereka. Jelas, warisan Huo Feng perlu diterima oleh Zhao Ziqing. Pada saat ini, jika Zhao Ziqing tidak mau, warisannya mungkin terputus. Bagaimanapun, Murong Yu tidak mempercayainya. Selama bertahun-tahun, Huo Feng tidak pernah mencoba mencari pewaris. Tetapi mengapa tidak ada yang menerima warisannya? Jelas, bukan orang biasa yang bisa memasuki istana bawah tanah ini. Alasan terpenting adalah tidak semua orang cocok untuk mendapatkan warisan Huo Feng. Kalau tidak, warisan ini tidak akan menunggu Zhao Ziqing. Dukun, aku melakukan ini demi kebaikan mereka. Kau lihat, bukankah hubungan mereka sekarang sangat baik? Jika tidak ada alasan bagiku, mereka belum tentu akan bersama di masa depan. Tawa naga hitam itu menyebar, tetapi membuat kedua wanita Zhao Ziqing sangat malu. Pamanmu, jika aku tidak datang kali ini, maka mereka berdua pasti akan jatuh. Murong Yu terus mengutuk naga hitam itu di dalam hatinya.
Jika Murong Yu tidak ikut dengannya kali ini, Zhao Ziqing dan kedua gadis itu akan jatuh ke dalam kesedihan merah muda. Bahkan jika mereka tidak rasional, mereka tidak akan pernah sama dengan pria lain. Pilihan mereka pasti akan menentukan nasib sendiri. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu, aku akan langsung ke intinya. Kali ini aku memanggilmu, tepatnya, aku memanggilmu, aku ingin kau menerima warisanku. Auzu.com. Sebuah hantu mengembun di depan trio Murong Yu. Tidak butuh waktu lama bagi seorang wanita setengah baya dan cantik dengan api yang membakar seluruh tubuhnya untuk muncul di depan trio Murong Yu. Ini adalah pendahulu klan Feng, Huo Feng. Saat Huo Feng mengembunkan sosoknya, sosok lain muncul di depan trio Murong Yu. Ini adalah Hei Long, seorang pria tinggi dan gelap setinggi sekitar 3 meter. Saat dia melihat naga hitam itu, cahaya yang ganas melintas di mata Murong Yu, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuh orang yang tidak tahu malu ini. Namun, dia tidak melakukan apa-apa, bahkan jika mereka hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa, bahkan jika jiwa sisa mereka hendak menghilang, Murong Yu bukanlah lawannya. Wah, aku bisa merasakan niat membunuhmu. Tapi aku sarankan kamu untuk menyingkirkan niat membunuhmu. Kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Naga hitam itu menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Murong Yu mencibir dengan jijik, suatu hari nanti aku akan selalu lebih kuat darimu. Namun, kamu tidak akan bisa melihat hari itu. Hei Long mendengus dingin dan tidak melanjutkan bicaranya. Jelas, dia juga menyadari dengan jelas bahwa apa yang dikatakan Murong Yu adalah kebenaran. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia menerima warisanku. Huo Feng menatap Zhao Ziqing dengan pandangan penuh harap di matanya. Kekuatannya sungguh tidak seberapa, jika Zhao Ziqing tidak menerima warisannya, dia hampir tidak akan bisa menemukan orang kedua untuk menerima warisannya. Klan Phoenix adalah salah satu binatang suci terkuat di antara langit dan bumi. Jika kau menerima warisanku, kau akan memiliki darah klan Phoenixku. Pada waktunya, pencapaianmu pasti akan sama bagusnya dengan milikku. Dan klan Phoenix kita lebih dari biasa. Binatang suci atau orang kuat dengan level yang sama memiliki umur yang lebih panjang. Bahkan dapat dikatakan bahwa kita memiliki dua kehidupan, karena klan Phoenix kita dapat terlahir kembali dari Phoenix Nirvana dan Nirvana. Karena takut Zhao Ziqing akan menolak, Huo Feng berkata dengan cepat, menjadikan mereka yang terbesar dari klan Phoenix. Manfaatnya diucapkan. Phoenix Nirvana, kilatan melintas di mata Murong Yu. Ini adalah hal yang baik, setara dengan memiliki dua kehidupan. Setelah kau menerima warisanku, aku dapat mengubah garis keturunanmu sehingga kau dapat langsung memiliki garis keturunan Phoenixku. Selain itu, saat kau menjadi lebih kuat, garis keturunan Phoenixmu akan menjadi semakin kuat. Di masa depan, keturunanmu juga akan memiliki garis keturunan Phoenix. Huo Feng tiba-tiba menjadi cemas ketika dia melihat Zhao Ziqing tidak menanggapi. Ketika Huo Feng berkata demikian, Zhao Ziqing bergerak sedikit. Jadi dia menatap Murong Yu dan meminta pendapatnya. Murong Yu tersenyum. Sejak kejadian itu, Zhao Ziqing tampaknya berpusat padanya. Ini adalah hal yang baik, dan tidak semuanya adalah hal yang baik. Itu tergantung padamu. Jika kamu merasa bersedia, maka terimalah warisan itu. Jika kamu tidak setuju, maka kami akan segera pergi. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Bagi para kultivator ini, semakin kuat kekuatan mereka, semakin kuat garis keturunan mereka, dan semakin menonjol bakat dan talenta keturunan yang lahir di masa depan. Namun, garis keturunan Phoenix berbeda dari garis keturunan biasa. Meskipun darah biasa kuat, tidak mungkin bagi Phoenix untuk mencapai nirwana. Selain itu, begitu Anda memiliki darah Phoenix, Anda dapat melatih beberapa keterampilan rahasia klan Phoenix. Perlu dicatat bahwa, seperti klan binatang suci semacam ini yang ada di zaman kuno, teknik mereka sangat kuat. Senior, saya bersedia menerima warisan. Setelah berpikir sejenak, di tengah penantian Huo Feng yang gelisah, Zhao Ziqing akhirnya setuju untuk menerima warisan dari Huo Feng. Kalau begitu, mari kita mulai. Huo Feng tampaknya kehabisan waktu, dan suaranya belum juga mereda. Dengan lambaian tangannya, dia menghilang bersama Zhao Ziqing dan pergi ke tempat lain untuk meneruskan perjalanan. Nak, mari kita bicarakan sesuatu denganmu. Setelah Huo Feng pergi, Hei Long menatap Murong Yu. Ada apa?
Murong Yu melirik Heilong dengan ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia masih memiliki kebencian yang kuat terhadap naga hitam ini. Nak, jangan menatapku dengan niat membunuh. Meskipun aku memberimu kematian merah muda, bukankah itu baik untukmu? Jika bukan karena aku, apakah kamu akan bersikap begitu tenang? Mereka berdua bersedia berbicara denganmu. Bukannya aku meremehkanmu, jika bukan karena aku, hubungan kalian, tut-tut. Sebagian dari apa yang dikatakan Heilong memang benar. Namun, dia membuat kedua gadis itu bersedih, dan Murong Yu sendiri tidak bisa dimaafkan. Dengan mendengus dingin, Murong Yu bahkan tidak melihat naga hitam itu, tetapi menoleh ke Yu Mengqing dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu membuat naga hitam itu sangat marah. Nak, Heilong sangat marah sehingga dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Ada apa? Murong Yu melirik Heilong dengan acuh tak acuh. Setelah wanitamu menerima warisan Huo Feng, baik bakat maupun bakatnya pasti lebih tinggi darimu. Kamu pasti sedikit tidak senang dengan hal semacam ini. Aku juga dapat meningkatkan bakat dan bakatmu sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Tidak, kata Murong Yu ringan, lalu menatap naga hitam itu dan berkata sambil mencibir, kamu ingin aku menerima warisanmu. Kamu tidak bisa mengatakannya, ragu-ragu, seperti seorang wanita. Tetapi bahkan jika kamu mengatakannya dengan jelas, aku tidak akan setuju. Nak, aku adalah warisan klan naga, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Mata Heilong membelalak dan menatap Murong Yu dengan tidak percaya. Tidak mau, kata-kata Murong Yu tegas. Murong Yu menatap naga hitam itu dengan ekspresi menghina di wajahnya, bagaimana dengan warisan naga? Ada banyak sekali warisan di dunia ini yang lebih kuat daripada warisan naga. Selain itu, teknikku mungkin tidak lebih buruk daripada warisan nagamu. Mendengar ini, wajah Heilong tiba-tiba menjadi suram. Sebagai klan naga, dapat dikatakan bahwa itu adalah eksistensi jahat di antara klan naga, sampah, dia masih tahu betul tentang warisan klan naga. Kuat dan misterius, klan naga mirip dengan klan Phoenix. Sebagai salah satu binatang terkuat di dunia, mereka sangat kuat. Dan warisan mereka adalah hasil kerja keras naga kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ini bahkan lebih kuat. Namun, naga hitam itu juga tahu bahwa meskipun mereka adalah salah satu binatang terkuat di dunia. Namun, di antara langit dan bumi, lebih kuat dari mereka berlimpah. Ras monster memiliki orang kuat yang lebih kuat dari mereka. Sebagai ras manusia, roh dari semua roh, ada yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Prestasi beberapa ahli ras manusia bahkan lebih kuat daripada binatang suci mereka, bahkan membuat mereka sulit untuk ditandingi. Jika Murong Yu memiliki warisan ahli tingkat ini, dia benar-benar akan meremehkan warisan klan naga. Jika demikian, maka warisan klan naganya akan hancur. Tentu saja, selain dia, apakah ada naga di dunia ini? Seharusnya, warisan naga tidak akan terputus, tetapi warisan naga hitam pasti akan terputus. Dan untuk memutuskan warisan, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Geng besar, mengapa kamu tidak mau menerima warisan naga? Meskipun naga hitam ini tidak tahu malu, naga itu kuat, bagaimanapun juga, warisan klan Phoenix rata-rata. Jika kamu menerimanya, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat. Kamu tidak mau menerimanya. Warisan naga hitam, apakah karena perilakunya sebelumnya kepada kita? Jika demikian, saya harap kamu tidak memutuskan untuk bersikap impulsif seperti itu. Suara Yu Mengqing bergema di benak Murong Yu, tetapi Yu Mengqing akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyampaikannya kepada Murong Yu. Dalam pandangan Yu Mengqing, alasan mengapa Murong Yu tidak mau menerima warisan dari naga hitam itu sepenuhnya karena naga hitam telah memberi mereka hubungan kematian berwarna merah muda. Jika demikian, akan bodoh jika Yu Mengqing tidak mau menerima warisan dari klan naga. Tentu saja, dia tidak akan menganggap Murong Yu bodoh, dia hanya akan menganggap bahwa Murong Yu sedikit terlalu impulsif. Murong Yu tersenyum, Yu Mengqing hanya sebagian benar, dan ini hanya sebagian dari alasannya. Dalam warisan keluarga naga, selain warisan naga hitam, ada juga warisan keluarga naga. Siapapun akan segera setuju untuk mengubahnya. Bahkan Murong Yu merasa penuh daya tarik. Jika dia bukan tubuh surgawi yang kacau, bahkan jika naga hitam memberi mereka kematian merah muda, dia tidak akan ragu untuk memutuskan untuk menerima warisan ini.
Namun, baru saja, Hetu memberinya transmisi suara, memberitahu dia bahwa dia tidak dapat menerima warisan klan naga. Tentu saja, dia tidak dapat menerima warisan apapun selain warisan klan naga. Murong Yu adalah tubuh surgawi yang kacau, hanya dapat berlatih tubuh surgawi yang kacau merekam latihan ini, selain itu, dia tidak dapat berlatih latihan kedua sama sekali. Tentu saja, selain latihan mental semacam ini, beberapa latihan lain, seperti keterampilan tempur, dapat dipraktikkan. Namun, hal terpenting bagi warisan adalah mentalitas kultivasi mereka. Mengolah pikiran adalah keberadaan terpenting di inti seluruh warisan. Keterampilan tempur lainnya, keterampilan rahasia, dan sejenisnya adalah sekunder. Jika Murong Yu menerima warisan, dia harus mengolah pikiran naga. Jika kamu adalah orang biasa, bahkan jika kamu mempraktikkan teknik klan naga, itu sepenuhnya baik-baik saja. Bagaimanapun, itu adalah praktik klan naga. Namun, Murong Yu tidak bisa berlatih. Dan tidak dapat mengolah metode mental klan naga, hanya mengolah keterampilan tempur, keterampilan rahasia dan sejenisnya, lebih baik tidak menerima warisan. Yang terpenting, Murong Yu sama sekali tidak memiliki darah naga. Dan begitu dia menerima warisan naga hitam, aku percaya bahwa naga hitam akan mengubah fisik Murong Yu dan menjadikannya orang dengan darah naga. Sama seperti Zhao Ziqing menerima warisan klan Feng, dia mulai memiliki darah klan Feng, dan saat kekuatannya semakin tinggi, darahnya menjadi semakin kuat. Meskipun garis keturunan naga kuat, tubuh surgawi kacau milik Murong Yu adalah fisik tertinggi. Dibandingkan dengan tubuh surgawi kacau, garis keturunan naga hanyalah sampah. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan menerima warisan naga hitam. Dan karena apa yang Heilong lakukan kepada mereka sebelumnya, Murong Yu tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi tampak meremehkan. Saya tidak bisa menerima warisan klan naga. Namun, jika Anda bersedia, Anda dapat mencobanya, tetapi saya tidak tahu apakah itu cocok. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Auzu.com tidak bisa menerimanya. Yu Mengqing sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Murong Yu telah mengatakan itu, dan dia tidak dapat mengubahnya. Selain itu, dia juga percaya bahwa Murong Yu bukanlah orang yang impulsif. Nak, mungkinkah kau telah menerima warisan yang lebih kuat dari milik ras naga? Heilong bertanya dengan wajah tenang dan mengerutkan kening. Jika demikian, maka warisannya mungkin terputus. Hampir, karena itu, aku tidak akan menerima warisanmu. Murong Yu berkata perlahan, jika kau takut melanggar warisan, kau dapat membiarkan Mengqing menerima warisanmu. Heilong menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak apa-apa bagi naga untuk mewariskannya padanya, tetapi warisanku tidak cocok untuknya sebagai seorang wanita. Warisanku harus diwariskan oleh pria. Murong Yu mengangkat bahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau dapat menyimpan warisanmu dan menunggu orang yang ditakdirkan. Wajah Heilong muram, dan dia sudah lama tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Nak, tidakkah kau keberatan membantuku? Selama kau mau, kau tidak harus menerima warisan naga, kau dapat melatih semua keterampilan rahasia dan keterampilan tempur nagaku, termasuk kesedihan merah muda. Mata Murong Yu berkilat tajam, jika dia bisa melatih keterampilan rahasia ras naga, kekuatannya akan jauh lebih meningkat. Terutama kesedihan merah muda. Murong Yu tidak pernah berpikir untuk menggunakan kesedihan merah muda untuk menyakiti seorang wanita, dia masih tidak suka melakukannya, dan karakternya tidak terlalu rendah. Namun, kesedihan merah muda adalah hal yang baik, afrodisiak yang langsung bekerja pada jiwa. Bayangkan jika dalam pertempuran, dia memainkan kesedihan merah muda, dan kemudian musuh-musuhnya diracuni, dan kemudian Murong Yu merasa sedikit bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Ah, sakit. Tetapi Murong Yu, yang sedang terjerumus dalam nafsu, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pinggangnya. Menoleh, dia kebetulan melihat senyum iblis Yu Mengqing, kamu tersenyum begitu penuh nafsu, apakah kamu sudah berpikir untuk menggunakan kesedihan merah muda untuk menyakiti seorang wanita? Hah. Sambil berbicara, Yu Mengqing meremas pinggang Murong Yu dengan keras, dan Murong Yu memutar matanya kesakitan. Aku orang yang murni, bagaimana mungkin aku bisa sekotor dan hina seperti naga hitam? Kata Murong Yu tak berdaya. Heilong awalnya menatap Murong Yu dengan mata yang bisa dimengerti oleh pria berpakaian.
Pada saat ini, setelah dia mendengar kata-kata Murong Yu, beberapa garis hitam muncul di wajahnya. Wah, naga ini lembut sekali, Yusulin Feng, bagaimana mungkin dia orang yang rendahan? Heilong menunggu Murong Yu dan berkata dengan tidak nyaman. Untuk dapat menciptakan sesuatu yang jahat seperti Ping Soro, kamu tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa dirimu. Murong Yu melengkungkan bibirnya. Tuan Naga Hitam, apa yang kamu perlukan dariku? Murong Yu melotot ke arah Yu Mengqing, lalu berkata kepada Naga Hitam. Seperti burung phoenix api, jiwaku yang tersisa mungkin tidak akan bertahan lama. Namun, aku tidak ingin warisanku terputus. Namun, anakmu tidak mau menerima warisanku. Karena itu, aku harap kamu dapat membantu. Bantu aku mengambil warisanku dan temukan orang yang cocok di masa depan agar dia menerima warisanku. Mengambil warisanmu, bagaimana cara membawanya? Juga, bagaimana aku tahu siapa yang cocok untuk menerima warisanmu? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Jika kamu membantu, aku dapat mengajarimu sebuah teknik dan melihat siapa yang cocok untuk menerima warisan itu. Nah, jika kamu setuju, kamu dapat mempraktikkan semua keterampilan dan teknik rahasia dalam warisanku. Naga Hitam berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini membahayakanku? Tanya Murong Yu. Tidak sama sekali, aku hanya perlu menyegel warisanku padamu. Tentu saja, kamu dapat memeriksa semua teknik dan rahasia dalam warisanku kapan saja. Heilong berkata tanpa daya. Jika memang begitu, aku akan membantu dengan ini. Murong Yu berpikir sejenak, dan setuju. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari klan naga, sangat kuat. Dan jika Murong Yu mengambil warisan ini, dia bisa membiarkan orang-orang dari Sekte Suci atau Istana Iblis Surgawi mencoba menerima warisan itu. Bagaimanapun, air yang subur tidak mengalir ke ladang orang luar. Kalau begitu, mari kita mulai. Heilong langsung sangat gembira. Tunggu sebentar, Murong Yu berteriak dan menoleh untuk melihat Yu Mengqing dan berkata, Mengqing, Ziking untuk menerima warisan, dan aku khawatir itu akan memakan waktu tertentu. Jika kamu di sini sendirian, itu tidak terlalu aman, kamu masuki ruang harta karunku. Yu Mengqing mengangguk, dan termasuk dalam Hetu Luoshu. Segera, Murong Yu dan Naga Hitam datang ke dimensi lain. Nak, rilekskan tubuhmu, jangan memiliki perlawanan. Nanti, aku akan langsung memadatkan warisanku dan menyegelnya di tubuhmu. Naga Hitam berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk dan duduk bersila di tanah. Heilong juga duduk bersila di depannya, lalu menunjuk ke alis Murong Yu. Tiba-tiba, berita yang tak terhitung jumlahnya membanjiri ingatan Murong Yu seperti air pasang. Informasi yang sangat banyak, luas dan luas, seperti lautan yang luas, termasuk rahasia, teknik, keterampilan tempur, yang tak terhitung jumlahnya dari klan naga, dan berbagai ingatan dan informasi tentang Heilong terus-menerus melewati tangan Heilong, melonjak ke dalam ingatan Murong Yu. Waktu berlalu dengan lambat, mungkin beberapa hari, mungkin beberapa tahun atau ratusan tahun, akhirnya Murong Yu membuka matanya. Namun saat ia membuka matanya, sosok naga hitam itu telah menghilang. Murong Yu tidak langsung bangun, tetapi duduk bersila sambil berpikir. Saat ini, naga hitam itu telah menyegel warisan keluarga naga dan warisan naga hitam itu sendiri dalam ingatan Murong Yu, termasuk berbagai kenangan tentang naga hitam itu. Naga hitam itu seperti yang ia katakan sendiri, jiwanya yang tersisa sudah lama tidak ada. Kali ini karena warisan segel itu, jejak kekuatannya yang terakhir juga telah habis, dan jiwanya pun terbang menjauh. Setelah Murong Yu terbangun, naga hitam itu telah sepenuhnya menghilang di antara langit dan bumi. Murong Yu menghela napas, tetapi hanya menghela napas, dan tidak merasa sedih karenanya. Sebenarnya, ia dan Heilong baru bertemu sebentar. Bukan saja mereka tidak memiliki perasaan, tetapi sebaliknya, ada kebencian. Dan kematian Heilong tidak sepadan dengan penderitaan Murong Yu. Naga hitam itu adalah pengkhianat bagi naga. Klan naga yang telah meninggalkan klan naga. Pada zaman dahulu, naga hitam adalah eksistensi yang seperti jenius di antara klan naga, dengan kekuatan yang sangat kuat dan bakat yang hebat. Namun karena orang ini terlalu sewenang-wenang, sangat jahat, dan tidak sesuai dengan gagasan klan naga, ia akhirnya mengundurkan diri dari klan naga. Setelah meninggalkan klan naga, naga hitam bahkan lebih sewenang-wenang, yang dapat digambarkan sebagai jahat.
Pada saat ini, jenius Huo Feng dari klan Feng muncul. Tidak seperti Heilong yang sangat jahat dan jahat, Huo Feng adalah orang yang membenci kejahatan. Saat ia bertemu dengan naga hitam, pertempuran pecah. Hanya saja kekuatan keduanya berada di antara yang pertama dan yang kedua, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Setelah bertahun-tahun bertarung, mereka berdua jatuh dan mati bersama. Setelah mereka mati bersama, mereka berdua tidak langsung jatuh, dan ada jejak jiwa yang tersisa di dunia. Dan sebagai orang yang kuat di level mereka, bahkan jejak jiwa yang tersisa memiliki kekuatan dan vitalitas yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, Huo Feng kembali ke istana bawah tanahnya, dan naga hitam pun mengikutinya. Setelah bertahun-tahun bertempur, sisa-sisa mereka semakin lemah dan hampir punah. Jadi, pada saat ini, mereka berhenti. Setelah bertempur selama bertahun-tahun, mereka berhenti dan kemudian menjadi teman. Murong Yu menggelengkan kepalanya, ini adalah perkiraan ingatan naga hitam. Namun, ingatan mereka ini benar-benar terlalu lama, mereka berada di zaman kuno, sekarang klan naga atau Phoenix di dunia telah lama menghilang, apakah masih ada di dunia, tetapi tidak diketahui. Setelah naga hitam menyegel warisan, jiwa yang tersisa akan sepenuhnya menghilang. Begitu Ziking sepenuhnya menerima warisan dari burung Phoenix api, jiwa yang tersisa dari burung Phoenix api juga akan menghilang, dan istana bawah tanah ini akan terbongkar pada saat itu. Murong Yu sedikit mengernyit. Tempat ini adalah kediaman burung Phoenix api, bukan sekolah kuno. Adapun orang mati yang masih hidup, mereka seharusnya menjadi pelayan di istana bawah tanah burung Phoenix api. Namun, tidak banyak yang diketahui tentang istana bawah tanah dalam ingatan naga hitam. Aku hanya tahu bahwa begitu burung Phoenix api jatuh, istana bawah tanah akan lahir. Begitu istana bawah tanah lahir, orang-orang kuat yang memasuki laut mati semuanya akan membanjiri istana bawah tanah. Kalian harus meninggalkan istana bawah tanah sebelum mereka, kalau tidak kalian akan menjadi sasaran. Pikiran Murong Yu tidak berdasar. Siapapun yang datang ke tempat ini dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di istana bawah tanah ini, dan seseorang memasuki istana bawah tanah ini sebelum mereka, apakah mereka akan percaya bahwa istana bawah tanah ini benar-benar tidak memiliki harta atau percaya bahwa harta ini telah diambil oleh Murong Yu? Jawabannya pasti yang terakhir. Bagi beberapa orang, Murong Yu tidak akan khawatir tentang apapun, tetapi mereka yang memasuki kedalaman laut mati memiliki ratusan juta pembangkit tenaga listrik, di antaranya ada banyak kaisar abadi. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, ini adalah masalah yang sangat besar. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ziking untuk sepenuhnya menerima warisan. Baiklah, mari kita lihat keterampilan rahasia naga hitam. Jadi Murong Yu mulai memeriksa warisan naga hitam. Meskipun warisan naga hitam disegel oleh naga hitam, Murong Yu tidak dibatasi untuk melihatnya. Melihat ini, Murong Yu langsung tertekan. Meskipun dia melihat metode rahasia ini dan sejenisnya, dia menemukan bahwa tidak satu pun dari metode rahasia ini dapat dikultivasikan olehnya. Jika Anda ingin berlatih, Anda harus memiliki darah naga. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa dia tampaknya telah ditipu oleh Heilong yang tidak tahu malu. Hah! Kesedihan merah muda. Setelah memeriksa banyak hal dan menyadari bahwa dia tidak dapat berlatih, Murong Yu akhirnya melihat ingatan tentang kesedihan merah muda. Dan dia bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa Pink Sorrow bukanlah racun, melainkan sebuah teknik. Auzu.com. Awalnya, Murong Yu mengira bahwa Pink Sorrow adalah sejenis racun, afrodisiak yang perlu disempurnakan. Namun, dia baru tahu sekarang bahwa ini ternyata adalah sebuah latihan. Sebuah teknik yang bisa dipraktikkan oleh Murong Yu. Semakin kuat latihannya, semakin kuat pula efek Pink Sorrow. Namun, meskipun dia hanya terpapar pada teknik ini, selama dia bisa mengolah Pink Sorrow, itu akan sangat menakutkan. Jenius, naga hitam itu benar-benar jenius. Murong Yu terus mengagumi naga hitam itu di dalam hatinya. Dia melihat metode latihan kesedihan merah muda, itu sangat sederhana. Namun, tekniknya sederhana, dan kesedihan merah muda yang dikultivasikan sangat menakutkan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana naga hitam yang jahat dan tak tahu malu itu bisa menciptakan teknik seperti itu. Kesedihan merah muda, meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif,
itu lebih menakutkan daripada teknik pertempuran apapun dengan kekuatan ofensif yang kuat. Mata Murongyu berkedip, dan dia segera duduk di tanah dan mulai berlatih. Hanya ada beberapa ratus kata dalam seluruh latihan, dan dengan semua pengalaman dan pemahaman Heilong, dalam waktu setengah hari, Murongyu telah berhasil mempraktikkan kematian merah muda. Membuka matanya lagi, Murongyu perlahan mengulurkan tangannya, dan saat hatinya bergerak, kabut merah muda pucat mulai naik di telapak tangannya. Itu adalah kematian merah muda. Namun, kesedihan merah muda yang dipadatkan oleh Murongyu dan kesedihan merah muda naga hitam terlalu jauh. Belum lagi efek dari menampilkan kesedihan merah muda di puncak naga hitam, itu adalah afrodisiak yang mengerikan yang bahkan dapat diserbu oleh jiwa-jiwa suci, bahkan orang-orang suci pun tidak dapat menolaknya. Bahkan jiwa sisa naga hitam, kesedihan merah muda yang ia tampilkan dapat memenuhi seluruh istana bawah tanah. Dan kekuatan Murongyu sedang berjalan, dan kesedihan merah muda pucat terus keluar dari tubuhnya, dan kemudian menyebar ke segala arah. 1 mil, 3 mil, 5 mil dan 10 mil. Pada akhirnya, ketika kesedihan merah muda menyebar ke radius 10 mil, itu tidak dapat menyebar lagi. Meskipun kekuatan Murongyu belum terlalu banyak dikonsumsi saat ini, kesedihan merah muda sudah mencapai batasnya. Meskipun hanya ada radius 10 mil, Murongyu juga sangat puas. Dengan pikiran di dalam hatinya, ia mengambil kembali kesedihan merah muda ini, dan kemudian Murongyu terus berlatih. Semakin tinggi tingkat kultivasi kesedihan merah muda, semakin mengerikan kekuatan kesedihan merah muda dan semakin luas cakupan tindakannya. Waktu telah berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, kekuatan Murongyu belum mengalami kemajuan apapun, tetapi kesedihan merah mudanya telah mampu melarikan diri hingga radius 100 mil, dan kekuatannya beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Bergemuruh. Pada saat ini, ada suara keras, dan ruang tempat Murongyu berada bergetar dengan cepat. Seketika, sosok Murongyu bergetar, dan dia meninggalkan ruang tempat dia awalnya berada, dan muncul di istana asli. Ketika dia muncul, dia melihat Zhao Ziqing menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Melihat ini, Murongyu tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Ia menemukan bahwa sebelum menerima warisan, hanya ada alam Luo Tianxiang, dan Zhao Ziqing, yang bahkan dua alam kecil lebih rendah darinya, telah mencapai alam peri mendalam 9 surga saat ini. Dengan kata lain, setelah memasuki istana bawah tanah, kekuatan Zhao Ziqing langsung melesat dari alam abadi emas ke alam 9 surga. Langsung melintasi 4 alam. Bagaimana peningkatan kecepatan yang mengerikan seperti itu tidak membuat orang lain tertekan. Namun, tertekan dan tertekan, Murongyu masih senang dengan peningkatan Zhao Ziqing. Ziqing, warisan sudah berakhir. Murongyu membuka tangannya yang besar dan langsung memeluk Zhao Ziqing dalam pelukannya. Kilatan rasa malu melintas di wajah Zhao Ziqing, mengangguk, dan berkata, saya telah sepenuhnya menerima warisan. Dan karena perubahan fisik dan kekuatan warisan, kekuatan saya telah meroket ke alam abadi mendalam 9 hari, senior Huo Feng sudah musnah. Sentuhan kesedihan melintas di wajah Zhao Ziqing. Bagaimanapun, dia telah menerima sepenuhnya warisan dari Huo Feng, dan Huo Feng bukanlah seekor naga hitam. Meskipun mereka telah bersama selama beberapa hari, mereka masih emosional. Senior Huo Feng sekarang bebas, kamu seharusnya senang, kata Murongyu perlahan. Namun, setelah sisa jiwa senior Fire Phoenix dimusnahkan, istana bawah tanah akan segera lahir. Haruskah kita pergi dari sini dulu? Apakah kamu tahu apakah istana bawah tanah memiliki pintu keluar? Lanjut Murongyu, pertanyaan ini adalah yang paling penting sekarang. Di istana bawah tanah, karena batasan tertentu, Hetu Luoshu dapat menerima orang, tetapi tidak dapat ditransmisikan. Dan naga hitam tidak tahu pintu keluar istana bawah tanah, bahkan jika dia tahu di mana pintu keluarnya, dia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Istana bawah tanah akan segera lahir, dan mereka yang memasuki Laut Mati akan dikirim ke istana bawah tanah saat ini. Namun, istana bawah tanah ini adalah senjata sihir super, jika aku dapat mengenalinya sebagai penguasa, aku dapat mengendalikan istana bawah tanah ini. Tapi, Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Tapi apa? Murongyu tentu saja sangat gembira ketika mengetahui bahwa istana bawah tanah ini ternyata adalah senjata ajaib super, dan Zhao Ziqing dapat mengenalinya.
Namun, meskipun aku telah memperoleh warisan senior Fire Phoenix, hal itu telah mengurangi kesulitan mengenali penguasa istana bawah tanah. Namun, kekuatanku masih sedikit kurang. Jika aku ingin mengenali penguasa, itu akan memakan waktu cukup lama. Dan sekarang seseorang telah memasuki istana bawah tanah. Zhao Ziqing mengerutkan kening dan berkata, "Laut mati, istana bawah tanah." Sosok muncul dari udara tipis di area harta karun istana bawah tanah dan dekat jalan lain. Ini adalah pria parubaya, yang telah mencapai alam Raja Peri, dan sangat kuat. Hahaha, akhirnya keluar dari tempat hantu itu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di alam Raja Abadi ini tidak memiliki sikap yang menguasai, tubuhnya sangat malu, rambutnya acak-acakan, dan dia tampaknya telah melarikan diri. Setelah melihat lingkungan sekitarnya, pria kuat di alam Raja Peri itu tertawa entah dari mana. Meskipun ada juga roh kematian yang kuat di sini, tetapi dibandingkan dengan ruang tempat dia berada sebelumnya, roh kematian di sini hampir tidak ada. Dan lingkungan di sini yang membuat Raja Peri dan yang kuat ini tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ruang tempat dia berada gelap, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa di sana. Dan, yang terpenting adalah bahwa tempat hantu itu terlalu berbahaya. Bahkan jika dia mencapai alam Raja Peri, tetapi dia hampir mati berkali-kali. Dan di sini, ada bangunan dan bahkan taman di sekitarnya. Aku melihat tempat ini ketika aku keluar dari tempat hantu itu, bagaimana aku bisa membuat peri ini tidak gembira? Area harta karun. Tiba-tiba, peri ini melihat tanda jalan di persimpangan. Dia terkejut terlebih dahulu, dan kemudian dia gembira. Area harta karun. Apakah ini peninggalan para dewa yang sebenarnya? Jika memang demikian, maka akan diposting. Hahaha, Xianjun tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama membentangkan sosoknya dan bergegas langsung ke area harta karun, jalan. Tepat ketika dia menghilang di atas jalan bercabang, beberapa sosok muncul lagi di dekat jalan bercabang. Gemuruh. Begitu beberapa sosok muncul, bahkan sebelum mereka sempat melihat siapa yang ada di depan mereka, kekuatan mereka menghantam, dengan panik mencekik mereka yang ada di depan mereka. Namun, ketika mereka meledakkan kekuatan mereka, mereka menyadari bahwa tempat mereka sekarang bukan lagi tempat sebelumnya. Sambil mengguncang tubuh mereka, mereka mundur dengan keras, menghindari pemboman orang banyak. Dengan suara, Swiss, seorang pria kuat menemukan area harta karun, dan kemudian bergegas masuk setelah membuka sosoknya. Beberapa orang yang tersisa bereaksi sedikit lebih lambat, tetapi mereka masih mengejar orang di depan mereka. Hampir ketika orang-orang ini muncul di istana bawah tanah, di seluruh istana bawah tanah yang besar, kekosongan tampaknya terus-menerus terkoyak oleh serangkaian retakan, dan masing-masing dari mereka kuat, atau makhluk abadi biasa terus muncul di istana bawah tanah. Dalam sekejap mata, ratusan ribu orang kuat telah muncul di istana bawah tanah. Dan jumlah ini masih meningkat dengan cepat. Jelas, karena jatuhnya burung Phoenix api, istana bawah tanah juga menjadi sesuatu yang tidak dimiliki. Istana bawah tanah yang menjadi tidak dimiliki itu lahir. Dan orang-orang kuat yang tertarik ke dimensi lain oleh apa yang disebut relik para dewa juga tertarik ke istana bawah tanah ketika mereka lahir. Murong Yu tidak tahu alasannya. Namun, jelas bukan hal yang baik baginya untuk terus-menerus memiliki orang kuat yang memasuki istana bawah tanah. Kecuali dia meninggalkan istana bawah tanah sekarang, atau istana bawah tanah dikendalikan oleh Zhao Ziqing, jika tidak, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Di tempat mayat hidup menghalangi jalan, beberapa sosok muncul dari udara tipis, beberapa jatuh dalam jangkauan serangan mayat hidup, dan beberapa jatuh langsung di antara mayat hidup. Perasaan mayat hidup sangat tajam. Ketika orang-orang ini baru saja memasuki jangkauan serangan mereka langsung melancarkan serangan. Kekuatan. Gemuruh, yang mengerikan dipukul habis oleh mayat hidup, mencabik-cabik dunia seperti badai. Orang-orang malang yang kebetulan berada dalam jangkauan serangan mayat hidup itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya punya waktu untuk menjerit, dan mereka sudah dibombardir dan dibunuh. Di antara mereka, itu termasuk pembangkit tenaga listrik di wilayah Raja Peri. Sudah ada jutaan orang di istana saat ini. Di istana, Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Pada saat ini,
Murong Yu sudah menutup gerbang istana lagi. Cepat dan kenali Tuan. Kalau tidak, kita hanya bisa menjadi sasaran publik atau kita hanya bisa bersembunyi di senjata ajaib ruang angkasa dan tidak bisa keluar. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Sejumlah besar orang kuat memasuki istana bawah tanah, yang jelas bukan hal yang baik baginya. Butuh waktu lama untuk mengenali Tuan, mungkin beberapa hari, atau beberapa bulan, atau bahkan lebih lama. Zhao Ziqing akan memberi batasan khusus pada gerbang istana, sambil mengerutkan kening. Seluruh istana bawah tanah adalah istana Fire Phoenix, tetapi itu adalah senjata ajaib super. Meskipun Zhao Ziqing masih belum bisa mengendalikan seluruh istana bawah tanah, ia masih bisa mengendalikan istana ini. Sekarang, mereka berada di istana ini, jika mereka tidak berinisiatif membuka pintu, bahkan orang kuat dari alam Kaisar Abadi tidak akan bisa membuka pintu ini dari luar. Alhasil, Murong Yu merasa sedikit lega. Saat ini, Zhao Ziqing sudah duduk di istana, dan mulai menggunakan teknik khusus untuk mengorbankan seluruh istana bawah tanah. Dalam waktu singkat ini, lebih dari 100 juta orang kuat telah memasuki istana bawah tanah. Akan tetapi, meskipun ada banyak orang kuat yang jumlahnya mencapai 1 miliar, istana bawah tanah itu juga sangat luas. Dan orang-orang itu tidak berada di tempat yang sama. Oleh karena itu, istana bawah tanah itu tidak ramai. Pada saat ini, di luar istana, banyak sekali orang-orang kuat yang muncul. Dentuman. Suara keras datang dari gerbang istana, tetapi alis Murong Yu sedikit berkerut. Auzu.com pada dasarnya, Murong Yu tahu bagaimana suara keras itu terjadi tanpa melihat. Karena jatuhnya burung Phoenix api dan naga hitam, api suci burung Phoenix api dan naga hitam yang awalnya menyala di permukaan istana juga telah menghilang. Setelah menghilang, istana ini seperti istana biasa, dan siapapun dapat mendekati istana. Akan tetapi, gerbang istana itu tertutup. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin memasuki istana untuk berburu harta karun itu mulai memukul, menendang, dan bahkan menyerang gerbang istana, bahkan seluruh istana. Dentuman, dentuman, dentuman. Pintu dibombardir dengan suara keras. Murong Yu mengerutkan kening, dan setelah memasang penahan kedap suara pada Zhao Ziqing, dia perlahan mendekati di balik gerbang istana. Meskipun Zhao Ziqing berkata bahwa bahkan Kaisar tidak dapat meledakkan gerbang istana ini, Murong Yu masih sedikit khawatir. Begitu orang-orang ini memasuki istana, kedua orang Murong Yu berada dalam bahaya. Serangan itu terus berlanjut, dan Murong Yu bahkan merasakan aliran kekuatan yang terus-menerus membombardir istana, dan seluruh istana tampak terguncang oleh pemboman itu. Pasti ada harta karun di istana ini, kalau tidak, istana ini tidak akan dilindungi dengan ketat, dan di bawah serangan kita, istana ini akan aman dan tenteram. Itu harta karun pamanmu. Murong Yu hampir ingin berteriak keluar. Meskipun istana telah mengisolasi kekuatan, istana itu tidak mengisolasi suara, jadi Murong Yu mendengar kata-kata mereka. Ini adalah peninggalan para dewa. Istana ini seharusnya menjadi inti dari seluruh istana bawah tanah. Mungkin ada warisan sekte ini di dalamnya. Orang lain berkata, bakat, sangat berbakat. Murong Yu menggertakkan giginya sedikit, imajinasi orang-orang ini terlalu kaya. Saat ini, seluruh istana tidak memiliki apa-apa kecuali dia dan Zhao Ziqing. Tidak ada apa-apa di sini. Segala sesuatu yang ada di istana bawah tanah sebelumnya berada di area harta karun, di Hetu Luoshu. Serangan terus berlanjut, dan orang-orang di luar mencoba segala macam cara untuk menghancurkan pertahanan istana, dan bahkan gerbang istana tidak dapat digoyahkan. Setelah melihat ini, Murong Yu akhirnya tenang. Jadi dia duduk bersila tidak jauh dari gerbang istana dan mulai berlatih. Kematian Merah Muda. Aku tidak tahu apakah aku dapat mentransmisikan kesedihan Merah Muda. Begitu orang-orang ini terperangkap dalam kesedihan Merah Muda, lalu Murong Yu tiba-tiba merasa dirinya menjadi jahat. Di antara orang-orang di luar sana, ada peri perempuan. Namun, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Dan begitu mereka terperangkap dalam kesedihan Merah Muda, tetapi tidak ada perempuan, maka mereka hanya bisa menghabiskannya. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan tentang Perang Merah Muda adalah bahwa hal itu tidak dapat diredakan dengan melampiaskan nafsu. Dan itu harus didamaikan dengan jenis kelamin laki-laki, jika tidak, jiwanya akan musnah dan mati.
Murongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan adegan di mana orang-orang yang biasanya berpakaian bagus dan kuat di luar saling menyiksa di antara kerumunan. Ini benar-benar jahat. Setelah memikirkannya, Murongyu tidak melakukan itu. Dan jika orang-orang ini menerobos gerbang istana, dia pasti akan melakukannya ketika dia ingin menyerang mereka. Sisa-sisa para dewa, ini seharusnya sekolah kuno. Para abadi yang selamat di tempat sebelumnya dan diangkut ke istana bawah tanah sangat bersemangat setelah memasuki istana bawah tanah. Sosok itu bergetar dengan cepat, dan yang kuat satu persatu terus bergegas menuju istana, rumah, dan bahkan setiap area. Tujuan mereka sama, mereka ingin mendapatkan harta karun di istana bawah tanah. Di beberapa tempat ini, orang-orang sudah mulai berkelahi. Tanpa melihat apa yang disebut harta karun, mereka sudah berkelahi, yang merupakan keadaan buruk makhluk hidup. Semua orang ingin menempati daerah ini, ingin menempati harta karun yang tidak mungkin ada di daerah ini. Dewa Hyogo, Xianmaiku, Perpustakaan Pil, Petik 2. Banyak orang kuat muncul di area harta karun, melihat istana dan plakat besar, penuh kegembiraan. Ledakan. Tiba-tiba, seorang pria kuat bergerak, dan kekuatan kekerasan langsung memenggal kepala seseorang di depannya. Gemuruh. Begitu abadi ini memulai tangannya, para abadi lainnya juga menembak pada saat yang sama, dan huru-hara dimulai. Sekelompok idiot, bersenang-senanglah di sini, paman, pergi dan kumpulkan bayinya. Seorang peri mencibir, membuka kecepatan, dan bergegas menuju gudang senjata dewa. Gemuruh. Namun, dia bahkan belum mendekati gerbang gudang senjata dewa, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah mengalir turun, dan kekuatan yang mengerikan telah meledakkan pembangkit tenaga listrik ini yang telah mencapai alam Raja Peri menjadi bubuk. Pada saat yang sama, hal serupa terjadi di depan beberapa rumah harta karun besar lainnya. Tidak ada yang berani mendekati gerbang rumah harta karun, tetapi siapapun yang mendekat akan menjadi sasaran kritik publik dan dibombardir dan dibunuh oleh semua orang. Prajurit Kaisar, area harta karun. Semakin banyak orang kuat memasuki area harta karun. Saat ini, jumlah orang di seluruh area harta karun telah tumbuh menjadi ratusan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta. Karena saat ini, istana bawah tanah memiliki beberapa ratus juta, mendekati 1 miliar orang kuat yang masuk. Selain itu, masih ada aliran orang kuat yang masih mentransmisikan. Meskipun istana bawah tanah sangat luas, besar, tetapi orang-orang kuat yang ditransmisikan ini bukanlah yang lemah. Segera, mereka mengetahui situasi di istana bawah tanah. Meskipun seluruh istana bawah tanah sangat besar dan banyak bangunan, pada dasarnya tidak ada harta karun. Dan hal-hal tentang area harta karun secara bertahap menyebar ke seluruh istana bawah tanah. Gemuruh. Di area harta karun, di depan setiap rumah harta karun, ada semburan suara keras yang mengguncang bumi, dan suara keras ini disertai dengan gelombang kekuatan yang mengerikan. Jika bukan karena tempat ini di istana bawah tanah, itu akan terpengaruh oleh batasan istana bawah tanah. Ruang di sini sangat padat, jika tidak, kekosongan di sini pasti sudah hancur sejak lama. Puluhan juta orang berkumpul di area harta karun dan memulai perkelahian yang mengerikan. Serangkaian serangan mengerikan terus menyerang, mencekik segalanya. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh setiap saat. Dan mereka yang bisa datang sedikit saja, yang terburuk adalah Daluo Jinxian. Tidak jarang orang dengan kekuatan tinggi seperti Raja Peri. Namun, dalam perkelahian ini, bahkan Xianjun mungkin jatuh. Dan pembangkit tenaga listrik Raja Peri telah banyak jatuh. Di depan rumah harta karun, perkelahian sengit terus berlanjut. Tetapi ada ruang terbuka yang luas di depan setiap rumah harta karun. Tidak seorang pun berani mendekati rumah harta karun. Begitu seseorang mendekati rumah harta karun, maka mereka yang berada dalam perkelahian akan menghentikan pertempuran di tangan mereka dan membunuh kekuatan terkuat. Dicampur dengan serangan puluhan juta pembangkit tenaga listrik, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi mungkin tidak dapat menahannya. Dan jika seorang pria kuat di alam penguasa abadi menanggung serangan teroris ini seumur hidup, dia akan terkoyak-koyak. Di tempat di mana mayat hidup menghalangi jalan. Pada saat ini, ratusan ribu orang berkumpul di depan mereka. Namun, satu persatu menjaga jarak tertentu dari mayat hidup, tetapi dalam jangkauan serangan mayat hidup.
Setelah periode waktu ini, kekuatan mayat hidup ini akhirnya dikenal oleh semua orang. Tentu saja, harganya sangat tragis. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung dibombardir dan dibunuh oleh mayat hidup setelah memasuki jangkauan serangan mayat hidup. Setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang kuat dibombardir dan dibunuh oleh mayat hidup, orang-orang di dekatnya akhirnya tidak berani masuk tanpa izin. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi tidak berani menyerbu ke dalam jangkauan serangan mayat hidup. Namun, tidak ada penemuan di istana bawah tanah di sini. Dan mereka semua tahu bahwa di balik mayat hidup, ada area harta karun di sisi lain. Jika mereka terlambat, maka harta karun dan sejenisnya akan diperoleh orang lain, dan mereka bahkan tidak akan mendapatkan sampah. Namun, jika Anda ingin lewat, Anda harus membasmi mayat hidup ini. Agaknya semua orang tahu bahwa ada area harta karun di belakang mayat hidup ini. Jika kita ingin lewat, kita harus bekerja sama untuk membunuh mayat hidup ini. Karena itu, saya harap semua orang akan bertindak bersama. Suara peri terdengar di antara kerumunan. Semua orang, bergabunglah dengan saya untuk menyerang. Jika kita membunuh mayat hidup ini lebih awal, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan harta karun di area harta karun. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, dan bahkan mati di istana bawah tanah. Suara berat Xianjun terdengar di tengah kerumunan, dan pada saat yang sama, sebelum suara itu jatuh, Xianjun ini telah melancarkan serangan yang kuat pada mayat hidup. Bergemuruh. Pada saat yang sama ketika Xianjun bergerak, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak. Tiba-tiba, serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun di kehampaan, mencekik mayat hidup seperti tetesan air hujan. Serangan ratusan ribu orang kuat itu menakutkan. Bahkan mayat hidup sama-sama menakutkan, tetapi mereka tidak bergerak, mereka hanya berada di dalam area tertentu. Dengan cara ini, mereka telah menjadi target, selama yang kuat di luar tidak memasuki jangkauan serangan mereka tidak dapat membombardir masa lalu. Namun, para abadi ini sudah mengetahui jangkauan serangan mayat hidup. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka melangkah ke dalam jangkauan serangan. Namun, jangkauan serangan mayat hidup ini benar-benar terlalu besar, dan jangkauan serangan sebagian besar pembangkit tenaga listrik mereka tidak dapat secara langsung membombardir tempat mayat hidup berada. Itu masih dipengaruhi oleh larangan istana bawah tanah. Namun demikian, di bawah pemboman gabungan dari raja-raja abadi yang tak terhitung jumlahnya dan raja-raja abadi, banyak mayat hidup mulai dicekik menjadi bubuk. Setengah hari kemudian, ratusan mayat hidup asli, sekarang hanya tersisa lebih dari 100. Selain itu, karena semakin banyak pembangkit tenaga abadi bergabung dalam serangan, mayat hidup ini terbunuh lebih cepat dan lebih cepat. Beberapa mayat hidup terbunuh lagi. Hanya ada mayat hidup di awal 100-an. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju mayat hidup. Auzu.com. Pada saat yang hampir bersamaan, puluhan ratusan sosok juga bergegas lewat. Bajingan. Melihat ini, apakah semua orang tahu apa yang mereka pikirkan? Orang-orang ini hanya ingin bergegas lebih awal dan sampai ke area harta karun dengan baik. Oleh karena itu, setelah orang-orang ini bergegas keluar, lebih banyak orang melebarkan tubuh mereka dan langsung menyerbu. Ledakan. Sosok pertama sangat cepat, dan langsung menyerbu di depan mayat hidup. Namun, kecepatannya cepat, dan kecepatan mayat hidup tidak lambat. Seorang mayat hidup langsung menebasnya dengan pedang, benar-benar menghancurkan orang ini langsung menjadi bubuk. Pada saat yang sama, puluhan mayat hidup menggerakkan tangan mereka pada saat yang sama, dan ratusan orang kuat yang menyerbu masuk benar-benar dibombardir dan dibunuh dalam waktu singkat untuk bernapas. Di antara mereka, beberapa di antaranya dipenggal oleh kekuatan Raja Peri atau Raja Peri yang menyerang mayat hidup. Pada saat yang sama, lebih banyak orang bergegas maju. Bajingan-bajingan ini, kalian benar-benar pantas mati. Seorang peri marah dalam hatinya. Orang-orang yang menyerbu maju ini umumnya tidak mencapai alam Raja Peri, dan kekuatan mereka tidak dapat menyerang mayat hidup. Namun, saat ini, ketika mereka melihat mayat hidup akan dibunuh, mereka ingin menyerbu lebih dulu. Perilaku orang-orang seperti ini membuat orang-orang kuat yang menyerang mayat hidup itu merasa marah. Seorang peri yang marah menamparnya dengan telapak tangan.
Sasarannya bukanlah mayat hidup, tetapi para dewa yang ingin menerobos pengepungan mayat hidup. Ledakan. Dengan telapak tangan yang besar, bagaimana para dewa yang hanya memiliki dewa mendalam 9 surga atau alam abadi Luojin Agung dapat bertahan? Dengan satu tamparan, ratusan dewa langsung dibombardir dan dibunuh. Pada saat yang sama, para raja abadi yang awalnya terlibat dalam menyerang mayat hidup juga mengambil tindakan, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, langsung menutupi dan menenggelamkan kekosongan di depan. Melihat ini, para dewa di belakang yang hendak menyerbu segera berhenti. Jika ini terjadi lagi sebelum mayat hidup dibombardir, jangan salahkan kami karena kejam. Suara pembunuh dari seorang peri meledak di telinga semua orang, membuat semua orang tampak serius dan tidak berani membuat perubahan apapun. Akhirnya, di bawah pemboman semua orang, mayat hidup terakhir juga jatuh di bawah serangan mereka. Hampir pada saat mayat hidup terbunuh, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah melebarkan tubuh mereka dan langsung menyerbu. Segera, mereka bergegas ke area harta karun. Namun, ketika mereka tiba di area harta karun, mereka menemukan bahwa itu bahkan lebih kejam. Puluhan juta, ratusan juta orang kuat bertempur di sini, sangat tragis. Bagaimana situasinya? Di luar area harta karun, Sang Guanbo, Ye Lao, dan Guan Jie berdiri di tempat. Mereka tidak berpartisipasi dalam perkelahian, tetapi terdiam saat menyaksikan pertarungan tragis di depan. Namun, saat ini ekspresi Sang Guanbo, Ye Lao, dan Guan Jie tidak terlalu bagus, masing-masing dari mereka pucat dan tampak terluka. Jelas, sesuatu terjadi sebelum mereka memasuki istana bawah tanah dan melukai mereka. Hanya saja mereka bertiga adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi, bahkan mereka semua terluka. Jadi mengapa orang-orang dari alam lain masih bisa datang ke istana bawah tanah? Gila, orang-orang ini gila. Guan Jie sedikit mengernyit. Itu lebih dari selusin peti harta karun, jangan bilang, kamu tidak tergerak. Ye Lao melihat peti harta karun di depan, matanya berkedip. Tidak benar jika mengatakan bahwa kamu tidak ingin tergerak. Namun, bahkan dengan kekuatan kita, tetap saja menjadi masalah untuk bisa mendapatkan bagian dari kue itu. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi yang telah menembak sekarang. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi yang tersembunyi di istana bawah tanah masih menjadi masalah. Pasti banyak, Sang Guanbo berkata dengan ringan. Dalam perkelahian itu, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi yang menembak. Sayangnya, ruang yang kita capai sebelumnya terlalu mengerikan. Hei, energi kematian di tubuhku baru saja dimurnikan, dan sekarang telah diserang lagi. Ye Lao berkata tanpa daya. Lebih dari kamu, begitu juga kami bertiga. Selain itu, hampir tidak ada orang kuat yang memasuki istana bawah tanah yang tidak diserang oleh kematian. Sang Guanbo berkata dengan depresi. Pada saat ini, tubuhnya juga diserang oleh energi kematian. Ketidakberdayaan, ditambah dengan cedera sebelumnya, membuat mereka bertiga tidak terburu-buru. Dan master tingkat kaisar abadi lainnya, sama seperti mereka, saya khawatir mereka semua terluka. Hanya mereka yang tahu betapa mengerikannya aura kematian ini. Jika mereka melakukannya, maka aura kematian ini akan menyerbu dengan cepat. Untungnya, para ahli di tingkat kaisar abadi mengatakan bahwa di bawah kaisar abadi, semakin kuat mereka bekerja, semakin kuat pula mereka diserang oleh kematian. Aura kematian ini dapat menyerbu jiwa. Aku ingin tahu apakah Tuan Murong dapat memurnikan aura kematian ini. Ye Lao sedikit mengernyit. Roh kematian menyerang jiwa. Karena alasan inilah mereka tidak bertindak gegabah. Adapun para abadi yang sedang bertarung, mereka mungkin belum menyadari bahwa roh-roh mati ini telah mulai menyerbu jiwa mereka. Tetapi ketika mereka mengetahuinya, mereka takut tidak ada harapan lagi.